Kembali lagi bersama kami di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek dan menganalisanya secara objektif. Kali ini kita tidak akan menganalisa saham, tetapi kita akan fokus sejenak terhadap update terbaru yang terjadi di Eropa. Jadi pada hari ini kalau kita perhatikan berita internasional dan juga news-news di luar, ada laporan terbaru bahwasannya muncul varian baru, ya, muncul varian baru dari virus corona, ya, atau virus corona yang sudah bermutasi membentuk jenis yang baru, sederhananya seperti itu, ya. Dan virus corona ini yang sudah bermutasi, bila kita perhatikan dari statement Perdana Menteri Inggris tadi disampaikan oleh beliau, Perdana Menteri Boris Johnson, beliau mengatakan bahwasannya varian baru dari virus corona ini jauh lebih sulit untuk dikendalikan, ya. Jadi dan juga memiliki tingkat menular hingga 70% lebih cepat daripada virus corona COVID-19, ya. Jadi tentu saja ini cukup mengkhawatirkan dan ini cukup berbahaya untuk kita, ya, ke depannya. Dampak pertama dari jenis virus corona yang baru ini yang telah bermutasi adalah jelas yang pertama, seluruh negara Eropa langsung mengetatkan perjalanan dari dan ke negara Inggris. Jadi mereka mungkin bisa dikatakan melakukan lockdown atau pembatasan atau karantina untuk wilayah Inggris, sehingga seluruh perjalanan yang akan ke Inggris atau keluar dari Inggris untuk sementara ditutup. Pertama kita lihat di sini, Belgia melarang penerbangan dan kedatangan kereta api dari Inggris. Lalu Italia memblokir semua penerbangan dari Inggris hingga 6 Januari. Lalu di Irlandia juga mengumumkan pelarangan penerbangan selama 48 jam. Jerman juga, Prancis juga, ya. Lalu juga Austria. Selain itu juga ada negara Bulgaria. Lalu bagaimana efeknya terhadap bursa saham, ya? Kalau kita lihat hampir seluruh bursa-bursa dunia itu merah, anjlok, ya. Bisa kita lihat Amerika di sini, Dow Jones, Nasdaq, ya. Bursa-bursa yang menjadi acuan dari IHSG semuanya jatuh, ya. Hampir seluruh bursa, mayoritas bursa Amerika, bursa Eropa semuanya minus, ya, turun cukup dalam, ya. Yang tertinggi di sini bisa kita lihat bursa RTSI, itu bursa dari Rusia, minus hingga minus 4,55%, ya. Bisa kita lihat pelemahan cukup dalam. Ini pun saya sambil mengamati, dan dari sini saya menjadi berpikir bagaimana IHSG besok. Sementara seluruh bursa utama di dunia semuanya bisa kita katakan jatuh dalam, ya. 2%, 3%, 4%. Kalau misalnya kita hubungkan kejadian virus corona dengan bursa saham di Indonesia, jadi kalau kita lihat selama kurun waktu 2019, IHSG itu cenderung berada di dalam fase sideways, ya. Nah, jadi kurang lebih kalau seperti itu, maka yang menjadi support cukup kuat untuk IHSG berada di level 6.000, ya, kurang lebih di 6.000, ya. Sehingga ketika support ini jebol di bulan Februari hingga kasus pertama corona dilaporkan di Indonesia pada bulan Maret, ada jeda sekitar 1 bulan. Nah, saya tidak tahu apakah kali ini IHSG langsung merespon dengan cepat kejadian corona di Inggris sama seperti bursa-bursa dunia lainnya, atau akan menunggu dulu sampai ada kasus mutasi corona di Indonesia. Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita, ya. Tetapi melihat bagaimana bursa utama dunia merespon kejadian kasus corona di Inggris, saya cukup khawatir dengan bagaimana IHSG akan merespon besok, ya. Kalau kita lihat IHSG secara chart, ya, mungkin kita bisa lihat secara teknikal juga.
untuk kita hubungkan nantinya. Saat ini IHSG berada di wave ketiga, ya. Ini wave 1, ini wave 2, ini wave 3, ya. Jadi kemungkinan memang kalau ini adalah puncak, ya, kalau ini adalah puncak dari wave 3, maka IHSG akan membentuk wave yang keempat, ya. Nah, wave keempat berarti akan terjadi koreksi dari IHSG. Nah, kalau terjadi koreksi, koreksinya kemungkinan kemana? Kalau terjadi koreksi untuk membentuk wave keempat, bisa saja IHSG turun ke 5.600, ya. Bisa saja IHSG turun ke 5.600. Tentu kalau ini terjadi, ini bukan kabar yang baik untuk kita, ya. Oke, itu wave 4, ya. Ini bukan kabar yang baik untuk kita. Jadi kalau saran saya tidak merekomendasikan apapun. Anda mau pegang, Anda mau tetap hold saham yang Anda punya, itu hak Anda. Atau kalaupun Anda merasa khawatir dan Anda besok ingin melepas, atau besok Anda ingin keluar dari saham yang Anda pegang, itu pun menjadi keputusan Anda. Yang bisa saya sampaikan di sini adalah terjadi ledakan baru atau terjadi mutasi dari virus corona yang baru, dan bursa dunia langsung merespon ini dengan sangat cepat, ya. Hampir seluruh bursa dunia mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Kalau memang nanti IHSG merespon sama dengan bursa dunia, maka besok akan terjadi penurunan yang cukup dalam untuk IHSG, ya. Dan kalau memang sekarang adalah akhir dari atau puncak dari wave 3, maka selanjutnya IHSG akan membentuk wave 4. Dan target dari wave 4 atau koreksi IHSG adalah di level 5.700, ya. Oke, syaratnya apa untuk mengkonfirm kalau memang IHSG sudah berada di puncak wave 3 dan akan segera menuju ke wave 4? Oke, syaratnya adalah ini, ya. Kalau IHSG jebol dari 6.000 turun ke 5.000, ya, maka kemungkinan IHSG akan mengkonfirmasi masuk ke wave 4 dengan target 5.700, ya. Sekali lagi saya ulangi, keputusan untuk menjual atau hold itu semua tetap berada di tangan Anda. Oke, demikian tadi update singkat terkait dengan situasi terkini dari COVID-19 yang bermutasi dan bagaimana pasar dunia merespon. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, berikan like, komen, dan share agar kami tetap semakin berkembang ke depannya. Terima kasih.